Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa dan calon wali mahasiswa terbaik Indonesia ya, tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang data yang sangat penting sekali dan krusial, yaitu 7 FKG ya, Fakultas Kedokteran Gigi yang terbaik dan sulit ditembus tahun 2022. Ini berdasarkan THE, Times Higher Education, yang dikeluarkan oleh World Asia Ranking tahun 2022. Di Asia University Ranking ya tahun 2022 itu merilis kampus-kampus di Asia, dan saya cuplik 7 kampus dengan skor Fakultas Kedokteran Gigi terbaik. Eh, THE atau Times Higher Education untuk World University Ranking khusus yang benua Asia tahun 2022 ini merupakan pemeringkatan universitas terbaik di Asia yang disusun berdasarkan keberhasilan kinerja sebuah perguruan tinggi. Ada 17 indikator dalam 5 kelompok penilaian. Besar indikator penilaian dikenakan dengan bobot masing-masing dan menentukan urutan peringkat. Nah, siapakah ketujuh kampus dengan FKG terbaik dan sulit ditembus? Saya mulai dari angka yang nomor 7. Ya, di sini ada Fakultas Kedokteran dari Unpad, Universitas Pajajaran. Untuk skor Asia University Rankingnya ada di skornya itu 20,8. Ini cukup baik sekali ya. Ranking dunianya itu di 501 plus, artinya 501 ke atas ya. Kalau ditinjau dari peluang ditembus di SNMPTN dan SBMPTN, data yang saya ambil dari LTMPT ya, daya tampung SNMPTN tahun ini 2022 ya, itu hanya 22 kursi saja. Kalau SBMPTN lebih banyak, dua kali lipatnya ya, 48. Tetapi jumlah peminatnya di SNMPTN itu luar biasa, 749 yang mendaftar. Dan di SBMPTN-nya 1080. Tentunya ini persaingannya sangat ketat sekali karena rata skor UTBK untuk bisa diterima di Unpad tahun ini tuh 619. Kalau ini rata diterima dan FKG itu ada di urutan biasanya nomor 2 setelah FK, maka 619 ini bisa jadi lebih tinggi lagi ya, bisa 645, 650, bahkan supaya angkanya aman mendekati angka 700. Nah, ini nomor 7 FKG terbaik itu dipegang oleh Unpad. Di nomor 6 ada FKG-nya Undip, Universitas Diponegoro di Semarang. Skor Asia University rankingnya itu 20,8, hampir mirip dengan Unpad. Ranking dunianya 501 plus, juga mirip dengan Unpad. Nah, tapi peta di SNMPTN dan SBMPTN sangat beda. Daya tampungnya SNMPTN Undip itu hanya 5. Saya ulangi, hanya 5. Saya berulang kali membuka datanya LTMPT, apakah ini benar? Ternyata benar-benar 5. Berapa SBMPTN-nya? Ternyata hanya 8. Saya tidak tahu apakah kebijakan ini memang khusus, apakah ada jalur lain selain SNMPTN dan SBMPTN yang membuka lebih banyak. Tetapi kalau dilihat dari jumlah peminat juga cukup luar biasa. Dari hanya 5 kursi itu diperebutkan 210 untuk jalur SNMPTN. Sedangkan yang di SBMPTN ada 470 pendaftar dengan hanya menerima 8. Luar biasa Undip. Dan rata skor UTBK untuk bisa tembus Undip itu 622. Kalau mau FKG paling nggak harus lebih tinggi dari ini, bisa 650, 675, dan seterusnya. Baik, lanjut ke nomor 5, ditempati oleh FKG UB, Universitas Brawijaya. UB di skor aurinya itu 20,8, hampir mirip juga. Ranking dunia 501 plus. Peta SNMPTN di daya tampungnya itu 33 kursi. Di SBMPTN lebih banyak, hanya 50 kursi. Tetapi peminatnya di SNMPTN tahun 2022 ini 638. Sedangkan di SBMPTN lebih banyak lagi, 1136. Fantastis ini, dengan jumlah kursi yang hanya 50 yang memperebutkan 1130. Jadi bisa dipastikan ada 1000 berapa? 86 ya, sekitar 1086 calon mahasiswa yang gagal diterima di SBMPTN Brawijaya. Luar biasa UB ini di urutan ke-5. Masuk di urutan keempat ada FKG-nya Unhas, Universitas Hasanuddin.
di Kota Makassar. Skor aurnya 24,8, lebih tinggi ya, karena dia peringkatnya lebih tinggi. Ranking dunia juga lebih bagus, 401. Daya tampung di SNMPTN-nya itu 35, sedangkan di SBMPTN lebih banyak, luar biasa. UNHAS ini 70 kursi, hampir dua kali lipat ya. Tetapi peminatnya di SNMPTN itu 943. Wow. Dan di SBMPTN, wow, 1566. Istimewa sekali ini. Hampir 1400 lebih itu gagal di SBMPTN. Dan ini hampir ya 900-an lebih ya gagal di SNMPTN. Saking besarnya persaingan untuk masuk Undip. Di nomor tiga tentunya tidak asing bagi kita ada Universitas Airlangga di kota Surabaya. FKG-nya ini menempati urutan ketiga dengan skor aurnya 24,8, ranking dunianya 401, peta peminat dan daya tampungnya untuk SNMPTN daya tampungnya 42, SBMPTN-nya 63, lebih tinggi ya, ini karena hampir 30%-nya. eh, Jumlah peminat di SNMPTN tahun 2022 itu 537 untuk SNMPTN dan di SBMPTN 1035. Ini juga angka yang tidak main-main, begitu ketat dan sengit persaingan untuk bisa lolos di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Nah, di urutan ketiga. Lanjut di urutan kedua, apakah UGM atau UI? Ya, di UNER ini skor UTBK-nya 633 dan untuk bisa meraih di prodi kedokteran FKG salah satunya maka angka ini masih riskan, bisa jadi aduh harus di atas 650, 675 bahkan bisa angka 700 sebagai angka aman. Ya, nomor dua ini ada FKG UGM. Nomor dua FKG UGM menempati urutan di nomor 2 dengan skor aurnya 24,8. Luar biasa, UGM kampus yang sangat kredibel di bidang medis. Ranking dunianya 401 dan peta daya tampung SNMPTN 45 untuk tahun 2022 dan SBMPTN sama 45. Karena UGM itu menerapkan sistem dengan persentase yang sama. Jumlah peminat di SNMPTN 590 dan SBMPTN 1.200. Wow. Memang kuota SBMPTN lebih banyak, jumlah peserta yang bersaing juga lebih banyak, sehingga persaingan juga lebih ketat. Karena SBMPTN itu bebas dari mana saja, siapapun boleh memilih, siapapun boleh mendaftar, asalkan hasil tesnya memenuhi syarat. Dan rata-rata skor UTBK di UGM itu minimal 646. Kalau mau angka aman ya 650, 675, 700 ke atas untuk bisa meraih Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Dan nomor satu bisa kita tebak masih dipegang oleh Universitas Indonesia UI. FKG UI itu skor aurnya 34,6, ranking dunianya 201, peta SNMPTN-nya itu peminatnya daya tampungnya 22, daya tampung SBMPTN 33. Sedangkan jumlah peminat di SNMPTN itu 323 dan SBMPTN 711. Bisa jadi anak-anak yang tidak begitu percaya diri dengan kemampuannya, dengan hasil UTBK-nya, tidak berani untuk memilih UI menjadi pilihannya, sehingga jumlah pilihan itu bergeser ke kampus-kampus peringkat di bawahnya, dengan harapan punya peluang lebih tinggi keterima, karena yang berani bertarung di UI adalah anak-anak dengan skor UTBK minimal 690. Ini adalah mereka-mereka yang mungkin persiapan sudah 2 tahun, 1 tahun berikutnya, dan memang eh, mimpinya sudah jauh-jauh hari bisa kuliah di UI, sehingga persiapannya lebih matang, perjuangannya lebih keras, dan daya juangnya juga lebih besar. Ini beberapa data penting dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk persiapan memasuki perguruan tinggi tahun 2023. Peta-peta persaingan dan modal-modal yang harus disiapkan dari sekarang supaya mimpi kita bisa kuliah di PTN terbaik, tentunya di prodi yang kita inginkan, yang kita mimpikan bisa terwujud dengan mudah. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap optimis, tetap semangat. Jangan pernah putus asa untuk berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.